Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yang terhormat Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, dan yang terhormat pemateri kita kali ini, Mas Pram dan Bapak Ibu peserta pelatihan simulasi pemadam kebakaran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara simulasi pemadam kebakaran. Acara pagi ini adalah sambutan dari Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sekaligus membuka acara yang nanti akan dilanjutkan acara oleh pemateri. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama awali acara ini dengan bacaan basmalah. Disilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ruslin Anwar MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak WD 1, Ibu KTU, Ibu dan Bapak Kasubag dari lingkungan Fakultas Teknik. Kemudian juga tak lupa kepada Pak Dian Pratama selaku instruktur, dan juga para peserta pelatihan simulasi pemadam kebakaran. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Pelatihan ini sangat penting dalam memahami K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di dalam pelatihan ini penting kita memahami apa itu APAR, ya, alat pemadam kebakaran, kemudian bagaimana kita menggunakan alat tersebut di dalam kebakaran, kemudian apa itu hidran dan sebagainya. Nah, ini semua sivitas akademika itu harus paham dengan ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa memulai dengan pelatihan, dan untuk itu terima kasih kepada Pak Dian Pratama yang selaku instruktur dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan simulasi kebakaran pemadam kebakaran dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan atas sambutan dan membuka acara. Untuk selanjutnya kami silakan kepada pemateri untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. 1, 2, 3. Teknik. 1, 2, 3. Oke, semangat semuanya ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Pak PD2, Wakil PD2, terima kasih banyak Pak Ruslin. Bapak, Ibu, nah saya permisi mau menyampaikan materi. Saya di sini bertindak sebagai fasilitator saja, dan sepenuhnya pengalaman ini akan menjadi bagian dalam rekan-rekan di Fakultas Teknik. Nah, saya harap nanti kita bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan antusias, karena kita tujuannya hari ini adalah serius tapi menyenangkan, ya. Jadi tetap relax, fun saja. Yang nanti kita akan simulasikan memang kelihatannya untuk urgensi, untuk darurat, tapi mari kita sama-sama bisa santai mengikuti proses demi proses dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan menyampaikan materi terkait kegiatan hari ini. Tadi pagi saya sudah share di grup WA tentang materi. Mungkin ada yang sudah sedikit membaca, boleh angkat tangan yang sudah sedikit membaca. Ya,
nanti bisa dibaca lagi ketika kita sudah selesai acara hari ini. Baik, yang pertama, berbicara tentang pemadaman kebakaran, terlebih khusus kita penggunaan alat pemadam api ringan untuk pemadaman kebakaran, maka yang perlu kita ketahui ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang api, yang kedua adalah tentang alat pemadam apinya, dan yang ketiga adalah tentang antisipasi bagaimana jika terjadi kebakaran. Saya akan mulai pada bagian yang pertama. Yang pertama adalah tentang api. Kalau kita bicara tentang api dalam hal ini berarti api yang menjadi lawan. Kalau api yang menjadi kawan kita pakai sehari-hari, tiap pagi bikin sarapan kita butuh api. Setuju ya? Nah, kita sepakati bersama bahwa api yang kita hadapi ini adalah api yang lawan, yang di luar kendali kita. Nah, bagaimana api bisa terbentuk? Ada 3 faktor yang menyebabkan api itu dapat terbentuk. Secara sederhana, api terbentuk dari 3 faktor ini. Yang pertama adalah udara, yang kedua adalah bahan bakar, dan yang ketiga adalah pemicu atau ignition. Udara selalu ada Bapak Ibu, ya, tidak bisa kita hindari, kita juga butuh udara. Jadi udara selalu ada. Yang kedua, tentang bahan bakar. Bahan bakar juga selalu tersedia. Bahan bakar kita bicara banyak hal, ya, tidak hanya BBM, tapi kursi, kayu dan sebagainya itu bisa menjadi bahan bakar. Nanti kita akan ulas lebih lanjut tentang bahan bakar. Kemudian yang ketiga adalah pemicu. Nah, biasanya kebakaran terjadi itu karena faktor yang tidak dapat kita kendalikan di poin ketiga ini, pemicu. Pemicu bisa banyak hal, konsleting listrik, kelalaian kita, misalnya lupa matikan kompor, atau misalnya pemakaian listrik secara berlebihan. Berlebihan dalam hal ini membebani, ya, satu soket listrik misalnya pakai T, ya, ditumpuk lagi T, di situ ada rice cooker, ada TV, ada kulkas, ada HP 3 chargernya, maka dia akan semakin bebannya semakin besar. Nah, ini pemakaian listrik yang seperti ini tidak dianjurkan, ya, itu juga beresiko untuk terjadi konsleting listrik. Nah, jadi pengendalian kita terhadap kebakaran kita bisa optimalkan pada ignitionnya. Bagaimana kita mengupayakan supaya tidak terjadi pemicu yang di luar kendali kita. Ya, sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, jadi 3 faktor pembentuk api: udara, bahan bakar, dan pemicu. Kemudian tentang klasifikasi api. Ternyata api diklasifikasikan berdasarkan bahan bakarnya. Nah, klasifikasi api adalah pembagian api, ya, tipe api berdasarkan bahan bakar. Ada 4 klasifikasi api. Yang pertama, api kelas A. Api kelas A itu yang bahan bakarnya berupa kain, kayu, kertas, ya, bahan-bahan kering, combustible, ya, yang mudah terbakar, itu tipe A. Kemudian api tipe B. Api tipe B ini yang bahan bakarnya berupa minyak, cairan kimia yang yang mudah terbakar dan sebagainya. Pokoknya yang wujudnya cair. Kemudian api tipe C. Api tipe C ini yang berkaitan dengan kelistrikan, peralatan listrik, komputer dan sebagainya. Jadi ada komponen listrik di dalamnya. Dan yang terakhir yang jarang kita jumpai adalah tipe D. Tipe D ini untuk industri. Ya, jadi api yang bahan bakarnya itu logam-logam berat. Ya, jadi biasanya terjadinya di industri logam. Nah, kita akan fokus kepada api tipe A, B, dan C saja. Sampai di sini bisa dimengerti. Saya akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu alat pemadam api. Nah, karena api tadi diklasifikasikan, ternyata ada tipe-tipenya, punya karakteristik masing-masing, maka alat pemadam api ini diciptakan sesuai dengan tipe api yang mau dipadamkan. Nah, maka kita menemukan ada alat pemadam api jenis ABC. Ada alat pemadam api jenis BC, ada alat pemadam api jenis AB. Nah, pembagiannya bagaimana? Itu berdasarkan api apa, kelas api apa yang bisa dipadamkan dengan alat ini. Baik, di hadapan kita di sana ada alat pemadam api tipe ABC. Jadi
tipe ABC. Untuk memadamkan api kelas A, B, dan C, dia bentuknya adalah dry powder. Ya, jadi medianya adalah dry powder. Nah, kemudian ada tipe BC. BC itu tipe yang hanya bisa memadamkan api kelas B dan C saja. Madamkan kayu nggak bisa, madamkan kain yang terbakar tidak bisa. Itu biasanya bentuknya CO2. Ya, CO2. Di industri, di sipil, di elektro ada. Ya. Nah, jadi nanti kita akan fokus pada alat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya alat ini, dry powder ini di gedung kita masing-masing, maka saya bisa simpulkan bahwa kita siap menjadi firefighter. Kalau ada insiden kebakaran, maka alat ini sudah cukup dan mumpuni untuk mengatasi kebakaran tersebut karena dia sudah multi purpose. Jadi ada tipe A, tipe B, tipe C dia bisa cover. Nah, saya akan bedakan beberapa karakteristik kebakaran. Kenapa kok dipisah-pisah? Nah, Bapak Ibu, karakteristik api itu beda-beda. Kalau A, tipe A, dia perambatannya itu lambat, tapi kalornya sulit turun. Ya, kayu perambatannya lambat, perambatan apinya, tapi kalornya sulit turun. Makanya kenapa kalau kebakaran kayu, kemudian kusen-kusen, sudah mati, sudah padam, ada potensi dia nyala lagi karena masih ada baranya. Kemudian api tipe B itu perambatannya cepat, tapi kalornya juga cepat untuk turun. Ya, jadi makanya kalau api misalnya bensin terbakar, begitu nyala, begitu dipadamkan, nggak mungkin dia bisa nyala lagi kecuali ada pemicu yang lain. Nah, beda dengan kayu tadi ya. Nah, yang listrik beda lagi. Listrik ini perambatannya hilang muncul. Ya. Makanya satu-satunya cara untuk memadamkan api listrik pertama kali adalah memadamkan listrik secara keseluruhan. Bahayanya kalau listrik itu merambat jadi satu area, itu nyamber kemana-mana, nyamber ke ruangan A, nyamber ke ruangan B. Nah, seperti itu karakteristiknya untuk kebakaran listrik. Tapi ini biasanya yang paling sering terjadi di kebakaran-kebakaran yang ada di berita-berita, pasti dugaan awal terjadi korsleting listrik. Yang bikin besar bukan di listriknya yang terbakar, tapi ketika dia sudah nyamber ke korden, nyamber ke kayu, ya, rangka atap dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Makanya penting bagi kita untuk menjaga instalasi listrik di rumah maupun di kantor itu tetap yang terbaik. Jangan nawar dengan hal yang murah untuk hal ini. Misalnya cari kabel yang murah saja, jangan. Saya anjurkan pakai yang paling aman, pakai yang terbaik. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Bagian yang terakhir, bagaimana jika terjadi kebakaran? Kita sudah tahu apinya, kita sudah paham alatnya. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita ambil? Langkah apa yang harus kita ambil? Baik, tanpa berlama-lama, yang pertama adalah peringatkan orang sekitar. Ya. Seluruh sivitas dalam satu gedung harus diperingatkan. Jangan ketika lihat api, misalnya di pantry lihat api, karena panik lari sendiri keluar tanpa bilang siapa-siapa. Ya, itu artinya Anda panik, lupa sama temennya. Ya, itu kalau manual, Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau asapnya belum kedetek sama sensor asap. Jadi harus diperingatkan. Makanya kenapa sistem alarm kebakaran itu ada tombol manualnya. Kadangkala kita lebih cepat mendeteksi di satu kasus, di satu peristiwa, kelihatan di pantry ada apinya, wajannya kebakar sampai ngebul. Bapak Ibu harus cepat-cepat tekan tombol manual call point dari fire alarm. Tujuannya apa? Supaya terjadi evakuasi segera. Jadi yang pertama, peringatkan orang sekitar, boleh manual, boleh pakai alarm. Yang manual gimana Pak caranya? Ya teriaklah sekencang-kencangnya. Kebakaran, evakuasi segera. Kemudian yang kedua, pakai alarm kebakaran. Bisa secara otomatis dari smoke detector, bisa secara manual kita tekan manual call point-nya. Kemudian ketika sudah memperingatkan orang sekitar, yang kedua dilakukan adalah lakukan evakuasi segera. Nah, Bapak Ibu, ketika saya bicara tentang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat nanti, ini saya bukan bicara tentang tahapan ya Bapak Ibu ya.
habis peringatkan kita evakuasi, kemudian langsung langkah selanjutnya tidak. Tapi ini skala prioritas. Tapi langkah awalnya harus ada peringatan dini. Skala prioritas yang pertama peringatan dini. Kemudian yang kedua, lakukan evakuasi segera. Evakuasi, apa yang dievakuasi Pak? Ya pasti personilnya, orangnya. Kalau terjadi ada bunyi alarm kring dengan keras, tidak usah pikir panjang, letakkan semua yang jadi tanggung jawab Bapak Ibu, utamakan keselamatan, bawa HP aja keluar. Jangan bingung, waduh layarnya monitor nih, enggak usah Bapak Ibu ya, tidak usah bingung dengan harta benda yang lain. Kalau HP sudah jadi bagian dari identitas kita untuk menghubungi, untuk memberi kabar dan sebagainya, mungkin dibawa penting, ada data di situ. Jadi prinsipnya prioritas untuk evakuasi adalah manusianya, kemudian yang kedua adalah data-data penting dan surat-surat berharga. Sudah, itu aja. Selebihnya dari itu nggak perlu dipikir. Lemari nggak perlu dipikir, TV jangan dipikir. Ya, itu akan memperlambat pengambilan keputusan kita. Karena setiap detik dalam evakuasi itu berharga. Makanya kenapa kita dilengkapi dengan arah evakuasi. Argumennya gini, Pak ngapain dikasih panah kanan kiri hijau? Saya sudah 12 tahun di kantor ini Pak, saya tahu pintu keluarnya di mana, hafal saya, merem pun saya jalan bisa. Tapi jangan salah, kalau kondisi panik, Bapak Ibu bisa salah belok. Ya, makanya kenapa perlu ada arah evakuasi, itu membantu alam bawah sadar kita untuk mengambil keputusan dengan cepat. Karena setiap detik berharga. Ketika sudah nyampe persimpangan, ada arah evakuasi belok kanan, Bapak Ibu pasti nggak pakai mikir 2 kali langsung belok kanan. Itu secara psikologis membantu kita. Makanya kenapa warnanya juga hijau, itu membantu kita untuk tetap tenang. Nah, dianjurkan kalau evakuasi tidak terburu-buru, tidak berlari, tapi tetap tenang, keluar dengan rapi. Nah, kemudian prioritas yang ketiga adalah baru menggunakan alat pemadam api ini untuk memadamkan kebakaran. Biasanya kalau kita sudah bentuk tim tanggap darurat, ada personil-personil yang memang dipersiapkan khusus untuk menggunakan alat ini. Tapi kalaupun tidak, siapa yang terdekat dan bisa menggunakan, gunakan segera. Baik Bapak Ibu, itu ya. Jadi mau kebakarannya besar, kecil, evakuasi seluruhnya. Supaya apa? Kalau tiba-tiba kebakarannya tidak bisa dikendalikan dengan alat ini, Bapak Ibu masih punya waktu untuk evakuasi, tidak terlambat. Ya, mari kita sama-sama aware dengan keselamatan kita, jangan terlalu santai. Ya, jangan terlalu santai untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi tetap tenang. Kemudian yang terakhir, ketika sudah api dipadamkan dengan api, tetap langkah terakhir adalah di meeting point. Jadi evakuasi tadi berujung kepada titik kumpul. Di meeting point Bapak Ibu harus koordinasi lagi. Sampai di situ sudah selesai, clear area. Ketika api sudah padam, jangan ada yang kembali ke dalam gedung sebelum petugas menyatakan aman. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang apa sih pentingnya evakuasi. Kenapa kok harus ada titik kumpul? Ya kok enggak yang penting keluar aja Pak? Kok harus di titik kumpul? Supaya Bapak Ibu tahu siapa rekan Bapak Ibu yang masih tertinggal di dalam gedung. Ya, biasanya ruangan per ruangan kan hafal teman-temannya ya. Ketika ngumpul di jadi satu, petugas mungkin data kepegawaian punya data siapa yang masuk hari ini. Dicek siapa yang masih tertinggal. Nah, itu juga jadi prioritas untuk penyelamatan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, kita sampai pada penghujung materi ini. Nanti kita akan lanjut kepada simulasi di depan. Nah, kami sudah siapkan baju firefighter, itu digunakan oleh bapak-bapak 2 orang. Sip. Nah, itu nanti untuk keperluan kita supaya apa yang Bapak Ibu lihat di sini ini memang nyata adanya ya. Jadi bukan untuk tadi saya bilang fun aja, tapi ini untuk hal yang serius. Nanti kita suatu saat kalau ada terjadi kebakaran, kita sudah punya peralatan yang lengkap. Karena keselamatan itu tetap yang terutama. Nah, nanti ketika kita simulasi, harapan saya semua bisa terlibat aktif. Di sini ada sekitar berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 unit, sekitar 20 sampai 22 unit. Bapak Ibu, alat pemadam api ini yang
tidak ada meter pressure-nya, ya, tidak ada pressure gauge-nya yang model lama, itu hanya bisa digunakan oleh satu operator. Karena begitu dia dibuka, ditekan, dia akan keluar terus powdernya. Tapi yang ada meterannya, yang ada pressure gauge-nya, itu bisa digunakan 2-3 operator. Ya, mari dipakai aja, semua bisa terlibat mencoba satu-satu. Saya sudah bawa bensin 5 liter, harapan kita cukup. Oke, media yang kita bakar adalah air, tapi di atasnya ada BBM. Kenapa kita pakai ini? Supaya kalau nanti sudah mati, bisa dinyalakan lagi. Gitu ya, paham ya? Bagaimana menggunakan alat pemadam api ringan? Ya, kalau ngomong ringan, bukan berat ininya ya, tapi mengacu kepada kebakarannya. Ya, kalau ringan dan berat ini relatif. Bagi saya sih ringan. Bagi ibu-ibu yang lain mungkin sudah berat. Ya. Ya, jadi untuk penggunaan alat pemadam api ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah cabut pin pengamannya. Jadi buka pinnya. Jadi cabut kuncinya. Ini ada kuncinya, ya, ada pinnya, pin pengamannya. Kemudian tersegel, dicabut saja sampai segelnya putus, ya. Kenapa sih Pak kalau dipakai pin? Supaya untuk pengamanan tidak disalahgunakan. Jadi nggak ada alasan kepencet Bapak Ibu. Jadi setelah pinnya dibuka, arahkan selang ke sumber api. Jadi kalau apinya tingginya 2 meter, Bapak Ibu jangan bingung dengan tinggi yang 2 meter, tapi langsung kepada sumber apinya. Diarahkan ke sumber api. Kemudian langkah ketiga adalah tekan valve-nya, tekan katupnya. Ditekan 1 kali dan tahan, bukan dipompa. Ya, saya pernah ngelatih ngetiil DW ya, bahasa Malang, dipompa. Bukan dipompa, jadi ditekan 1 kali dan tahan, maka medianya akan keluar. Kemudian disapukan dari sisi ke sisi dengan posisi ofensif. Jadi kalau ofensif semakin dekat sampai apinya padam. Nah, saya akan ulang. Yang pertama adalah lepas pinnya. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada standarnya, PASS, PASS. Pull out the pin, ya. Kemudian A-nya aim the nozzle, ya. Arahkan selang ke sumber api. Kemudian S yang ketiga, squeeze the lever, ya. Tekan katup pengamannya, kepalanya ini. Kemudian yang ketiga, swipe from side to side. Jadi disapukan dari sisi ke sisi. Paham? Paham. Ketika kita memadamkan api, karena kita di luar ruangan, karakteristik apinya beda. Kalau di dalam ruangan, perambatannya tergantung udara suplainya ya, suplai udara. Maka jangan sekali-sekali pecahkan kaca kalau bukan untuk tujuan evakuasi. Nanti karena lihat film, Pak, kalau di film kacanya dipecahin Pak, oh ya seru. Tapi terus tiba-tiba ada suplai udara yang besar, maka apinya tiba-tiba besar. Boom. Jadi jangan pecahkan kaca kecuali untuk kebutuhan evakuasi. Misalnya nggak ada jalan lain, harus lewat kaca, kacanya harus dipecahin, maka pecahkan, tapi dengan standar utamakan keselamatan. Ya. Nah, kalau kita di dalam ruangan, misalnya apinya di sini, ya, pintunya di sana, di sini nggak ada pintu lagi, maka Bapak Ibu harus memadamkannya dari yang dekat pintu. Kalau misalnya apinya tidak terkendali, Bapak Ibu punya waktu untuk balik badan dan evakuasi. Jangan dari sisi yang jauh dari akses evakuasi. Kalau di luar ruangan, perhatikan arah anginnya. Jadi kalau anginnya ke barat, kita nyemprotnya dari arah timur. Harus searah dengan arah angin. Kalau berlawanan, ya apinya belum padam, udah nyamber kita duluan, panas Bapak Ibu. Ya, perhatikan betul. Betul-betul. Jadi jangan sampai kalau sudah pelatihan ini nanti terjadi suatu saat bingung cara pakainya. Ya, sekalipun memang dalam keadaan panik kadang-kadang terjadi. Saya punya konsumen di Dampit sana. Kalau ada yang tahu Dampit, punya restoran kebakaran. Bapak Ibu tahu yang dilakukan? Saking paniknya, aparnya dilempar ke dapur. Bukan disemprot, aparnya dilempar. Ya, harapannya mungkin bisa mati sendiri. Jadi jangan sampai salah langkah. Makanya tujuan ada simulasi ini supaya Bapak Ibu punya gambaran secara real bagaimana menggunakannya. Baik, mari kita berkumpul di sebelah selatan.